Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan membahas tentang menentukan jenis segitiga dan triple Pythagoras. Ayo kita lanjut. Jenis-jenis segitiga. Kita bisa menentukan jenis segitiga dengan melihat panjang sisi yang diketahui. Namun berdasarkan teorema Pythagoras, kita juga bisa menentukan jenis-jenis segitiga tersebut. Yang pertama, segitiga siku-siku. Kemudian segitiga lancip, dan kemudian segitiga tumpul. Oke, sekarang perhatikan segitiga yang pertama. Misalkan ada sisi A, B, dan C, di mana C adalah sisi terpanjang pada segitiga tersebut. Sehingga jika C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat, maka segitiga tersebut adalah segitiga siku-siku. Itu ya. Kemudian di sini sudah ada segitiga lagi, segitiga dengan sisi A, B, C. Kalau kita lihat C ini sisi terpanjang ya, hipotenusanya. Oke. Jadi sehingga jika C kuadrat kurang dari A kuadrat ditambah B kuadrat, maka segitiga tersebut adalah segitiga lancip ya. Oke, dan terakhir di sini sudah ada segitiga lagi, segitiga dengan sisi A, B, C, di mana C itu adalah sisi terpanjang, dan jika C kuadrat lebih besar dari A kuadrat ditambah B kuadrat, maka segitiga tersebut adalah segitiga tumpul ya. Agar lebih jelas, kita lihat contoh soal selanjutnya. Oke, contoh soalnya, manakah di antara kelompok tiga bilangan berikut yang membentuk segitiga siku-siku, segitiga lancip, dan segitiga tumpul? Nah, di sini contoh soal yang pertama, ada tiga bilangan, yaitu 13, 9, dan 11. Kita harus tentukan dulu nih, sisi terpanjangnya yang mana? Tentu saja yang 13, sehingga 13 menjadi yang C kuadrat sama dengan 13 kuadrat ya. Karena 13 ini adalah sisi terpanjang dari 9 dan 11. Kemudian 13 kuadrat sama dengan 169. Kemudian kita cari tahu A kuadrat ditambah B kuadrat itu hasilnya berapa gitu. Oke, sekarang A kuadrat kita anggap 9 kuadrat ditambah B kuadratnya kita anggap 11 kuadrat, atau boleh terbalik ya gitu, sehingga sama dengan 9 kuadrat ya 81 ditambah 11 kuadrat ya 121, sehingga 81 ditambah 121 adalah ya 202. Dengan begitu kita bandingkan nih C kuadrat dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. 169 banding 222. Ya, tentu saja lebih kecil yang 169, sehingga C kuadrat kurang dari A kuadrat ditambah B kuadrat. Kalau seperti ini, maka segitiganya adalah segitiga lancip. Ya, tanpa menggambar, kita sudah tahu bahwa kelompok bilangan ini adalah membentuk segitiga lancip ya. Oke. Soal yang kedua, di sini sudah ada 8, 17, dan 15. Oke, kita udah tahu nih pasti 17 sisi yang terpanjang. Kalau gitu, C kuadrat sama dengan 17 kuadrat. Oke, sama dengan 17 kuadrat ya 289. Kemudian kita cari tahu hasil dari A kuadrat ditambah B kuadratnya berapa. A kuadratnya kita anggap 8 kuadrat ditambah 15 kuadrat, atau boleh terbalik ya. Kemudian sama dengan 8 kuadrat ya 64 ditambah 15 kuadrat ya 225, sehingga sama dengan 64 ditambah 225 itu ya 289. Ya, kita bandingkan, C kuadratnya 289, A kuadrat ditambah B kuadratnya hasilnya 289, berarti sama ya. Berarti C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. Maka ini membentuk segitiga siku-siku ya.
Berarti 8, 17, dan 15 itu membentuk segitiga siku-siku. Nah, tanpa menggambar, kita tahu nih bahwa kalau sisinya panjangnya 8, 17, dan 15 itu membentuk segitiga siku-siku. Soal yang terakhir, di sini sudah ada 5, 12, dan 16, tentu saja C kuadratnya atau sisi terpanjangnya adalah 16 ya. Maka C kuadratnya di sini sama dengan 16 kuadrat, sehingga sama dengan 16 kuadrat ya 256. Kemudian kita cari tahu hasil dari A kuadrat ditambah B kuadrat sama dengan 5 kuadrat, 5 yang ini ya, ditambah 12 kuadrat, sehingga sama dengan 5 kuadrat ya 25 ditambah 12 kuadrat ya 144, sehingga sama dengan 25 ditambah 144 ya 169. Ya, kita bandingkan ya C kuadrat dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. Ternyata 256 itu lebih besar dari 169, sehingga C kuadrat itu lebih besar dari A kuadrat ditambah B kuadrat, sehingga membentuk segitiga tumpul ya. Berarti ketika tiga bilangan ini disatukan akan membentuk segitiga tumpul. Oke, sekarang kita beralih ke triple Pythagoras. Jadi, triple Pythagoras adalah 3 buah bilangan yang memenuhi rumus Pythagoras. Nah, apakah kalian masih ingat rumus Pythagoras? Ya, rumus Pythagoras adalah C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. Dengan C kuadratnya itu adalah hipotenusa atau sisi terpanjangnya ya. Jadi soal-soalnya seperti ini. Apakah kelompok bilangan 3, 4, 5 merupakan triple Pythagoras? Nah, kita cari tahu dulu nih. Ya, pertama C kuadrat. C kuadrat adalah sisi terpanjang. Sisi terpanjangnya berarti adalah angka 5. Sehingga C kuadrat sama dengan 5 kuadrat. Sehingga sama dengan 5 kuadrat ya 25. Kemudian kita cari tahu nilai dari A kuadrat ditambah B kuadrat. A kuadratnya adalah 3 kuadrat ditambah B kuadratnya 4 kuadrat. Sama dengan 3 kuadrat ya 9 ditambah 4 kuadrat ya 16. Sehingga 9 ditambah 16 sama dengan ya 25. Ya, karena nilai C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat, maka bilangan 3, 4, 5 merupakan triple Pythagoras. Gitu ya. Contoh soal selanjutnya. Apakah kelompok bilangan 9, 10, dan 7 itu merupakan triple Pythagoras? Kalau gitu kita cek ya. C kuadrat sama dengan 10 kuadrat. Berarti 10 kuadrat itu sama dengan ya 100. Kemudian A kuadrat ditambah B kuadrat sama dengan ya 7 kuadrat ditambah 9 kuadrat, sehingga 7 kuadratnya ya 49 ditambah 9 kuadrat 81, sehingga sama dengan 49 ditambah 81 ya 130. Nah, ini beda ya, C kuadratnya 100, A kuadrat ditambah B kuadratnya 130. Karena beda, berarti 9, 10, dan 7 ini bukan merupakan triple Pythagoras, gitu ya. Kalau triple Pythagoras, nilai C kuadrat itu harus sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. Karena berbeda atau tidak sama dengan, maka 9, 10, dan 7 ini bukan triple Pythagoras. Seperti itu. Contoh soal selanjutnya, apakah kelompok bilangan 13, 12, 5 merupakan triple Pythagoras? Oke, kita cek ya. Yang menjadi C kuadratnya udah pasti 13 ya. Berarti di sini 13 kuadrat sama dengan ya 169. Kemudian kita cari tahu nilai dari A kuadrat ditambah B kuadrat. Berarti A kuadratnya kita anggap 12 kuadrat ditambah 5 kuadrat, atau boleh terbalik ya, sehingga sama dengan 12 kuadrat ya 144 ditambah
5 kuadrat? Ya, 25. Sehingga sama dengan 144 ditambah 25. Ya, 169. Wah, ternyata C kuadrat ini sama nilainya dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. Berarti C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. Sehingga kesimpulannya adalah bilangan 13, 12, 5 ini ya merupakan triple Pythagoras. Begitu ya. Oke, sekian dulu video kita kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.